TV, media informatif pembangunan daerah. Menyikapi persoalan sampah di Kabupaten Polewali Mandar, PJ Bupati Polewali Mandar, Dr. Andes Ilham Borahima, mengunjungi TPA Satoko usai melakukan silaturahmi bersama Forkopimda, instansi vertikal, kepala perangkat daerah, camat, dan tokoh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar di Aula Rumah Jabatan Bupati, Kamis 11 Januari 2024. PJ Bupati Polewali Mandar, Dr. Andes Ilham Borahima, menyampaikan permintaan dukungan masyarakat dan pemilik lahan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Memang banyak kendala yang saya rasakan, yaitu di TPA Amola. Ya, sampai saat ini masih ada penolakan di sana, tapi insya Allah dengan niat baik, dengan ikhlas, saya akan bekerja, minta dukungan dan kerjasama tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para pemilik tanah yang ada di sana untuk membukakan akses kembali sehingga sampah-sampah ini bisa kita atasi. Solusi kedua, saya akan sebentar lagi ke Satoko melihat dulu tempat pembuangan akhir di sana yang hampir rampung, Pak. Sisa menurut laporan bahwa masih ada akses jalan yang harus kita buka ke sana 300 meter lebih. Ya, tentunya saya berharap dalam 2 hari ini Dinas PU sudah bisa mengerjakan itu sehingga sampah-sampah yang ada di Wonomulyo, di Campalagian bisa kita buang ke sana, ya. Jadi kita akan berusaha bagaimana dalam 1 minggu ini tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang persampahan. Ya, saya dengan Kepala Dinas BLKH sebentar akan ke sana dan kita mulai hari Sabtu saya berupaya akan bersama-sama masyarakat di Wonomulyo, di Polewali, ya kita turunkan alat. Kalau memang aktif pembuangan akhir di Satoko sudah bisa kita tempati membuang sampah. Alternatif lain juga ada tanah Pemprov yang ada di Batu Panga, juga bisa kita buat satu pengolahan sampah di sana. Ya kita pisahkan mana sampah basah, mana sampah plastik, kita olah. Dan sebenarnya kalau sampah ini kita kelola dengan baik, maka bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Ya, itu bisa dibuat untuk pupuk kompos, bisa dimanfaatkan oleh para petani kita, dan bisa untuk bahan bangunan seperti pembuatan paving block dan batako. Itu sudah ada pembelinya di daerah Sulawesi Selatan. Jadi kunci utama di dalam program ini adalah kita satu frekuensi, sinergitas, baik OPD yang ada maupun tokoh-tokoh masyarakat, ya pengusaha, ya, dan terkait persoalan anggaran yang menjadi kendala kita di prasarana fisik jalan untuk ke tempat persampahan, kita akan maksimalkan, ya. Bagaimana kita bekerja sama dengan para pengusaha, para perbankan, ya, pendanaannya untuk membuat akses jalan masuk ke tempat ini. Lanjutnya, tempat pembuangan akhir sampah di Satoko dinilai sudah layak, namun perlu pembenahan dan adanya keinginan masyarakat untuk pengolahan sampah yang terpilih. Setelah saya melihat itu sudah layak, namun masih ada kendala-kendala dari sisi tata ruang, ya. Itu perlu pembenahan. Kemudian ada keinginan masyarakat di desa ini supaya di sini dibangun tempat pengolahan, bukan hanya pembuangan tapi diolah dulu baru dibuang. Harus dipisahkan mana sampah basah, mana sampah kering. Dan ini sangat layak karena jauh dari pemukiman masyarakat, luasnya sekitar 5 hektar. Ya, sisa kita membangun akses jalan yang masuk
tempat ini dan permintaan kepala desa di Satoko ini supaya dibuatkan tempat pengolahan dan hanggar untuk mengolah sampah dan melibatkan masyarakat di sekitar sini bekerja di tempat ini. Mungkin butuh waktu 2-3 bulan lagi karena faktor jalan juga masih perlu diturunkan ketinggiannya supaya jalan ini aksesnya memudahkan keluar masuknya mobil-mobil sampah. Saya rasa kalau masyarakat tidak ada penolakan di tempat ini karena memang aman dan tidak berdampak kepada masyarakat kita karena memang jauh, kurang lebih 500 meter sampai 1 kilometer di masyarakat dari lokasi ini. Mungkin saya hanya butuh dukungan dari pemerintah pusat dan Bapak Gubernur Sulawesi Barat serta para pengusaha dan dunia perbankan dalam pembiayaan daripada lokasi pembuangan air sampah di Satoko ini. Sesudah ini kita akan kerja ya bagaimana mengangkut sampah-sampah ini. Untuk solusi sementara kita akan bawa ke Amasangan ya, sambil Satoko ini kita benahi untuk pengolahan jangka panjangnya. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.